Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Kita masih dalam kelas Understanding English Grammar, dan ini adalah materi ketiga kita, Lesson 3. Pada hari ini kita akan membahas tentang verb use in sentence construction atau penggunaan kata kerja dalam susunan kalimat. Target kita adalah kita bisa menggunakan kata kerja, tapi khusus untuk action verb one dalam kalimat, khususnya kalimat positif dan kalimat negatif. Baik, sebelum kita lanjutkan materi kita, silakan di-subscribe kalau belum subscribe materi ini, dan silakan di-share link ini, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, saya akan mulai membahas tentang verb in English, apa yang dimaksud atau apa fungsi kata kerja dalam bahasa Inggris. Yang pertama, verb merupakan elemen wajib dalam struktur klausa. Ya, kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk menjadi klausa itu minimal ada subjek dan verb. Jadi verb ini elemen wajib. Kemudian verb itu menunjukkan kegiatan atau kondisi dari subjek. Artinya hubungan antara subjek dan verb ini sangat-sangat kuat, sangat-sangat berpengaruh, saling mempengaruhi ya. Bisa dibilang uh, verb itu dipengaruhi subjek. Misalnya apakah dia harus pakai kata kerja dengan akhiran s atau es itu tergantung subjeknya. Kemudian verb juga dipengaruhi oleh bentuk waktu atau kita nyebutnya tenses. Nanti pada gilirannya nanti kita akan kenal apa itu verb 1, verb 2, verb 3, dan itu muncul karena adanya uh, perubahan atau perbedaan bentuk waktu dari satu klausa atau kalimat. Dan yang terakhir, kata kerja itu mengalami perubahan bentuk karena pengaruh subjek dan pengaruh tenses. Jadi seperti tadi, kalau subjeknya tertentu, misalnya she, he, it, maka dia bisa mungkin bisa merubah kata kerjanya harus diakhiri dengan s atau tidak. Ya, kalau pengaruh tenses tadi, kata kerjanya bisa berubah dari verb 1 ke verb 2 ke verb 3 dan seterusnya. Oke, ini uh, bagian yang paling dasar. Kita akan coba lihat dulu bentuk verb dalam bahasa Inggris itu ada banyak, tapi di sini saya coba simpelkan saja menjadi 3 bentuk. Yang pertama action verb atau kata kerja kegiatan, aktivitas, ya. Jadi dia menunjukkan satu bentuk aktivitas. Contohnya go, study, eat, play, dan lain-lain. Ya, yang bentuknya aktivitas kita bisa bayangkan kegiatannya itu namanya action verb. Kemudian ada yang namanya linking verb. Linking, namanya juga hanya linking verb, dia hanya penghubung saja. Ya, jadi ini masuk ke dalam kategori kata kerja walaupun dia tidak berbentuk kegiatan atau pekerjaan. Jadi dia hanya menghubungkan subjek dengan complement ya. Di materi kita sebelumnya kita sudah bahas tentang complement. Jadi menghubungkan antara subjek dengan complement yang biasanya bentuknya kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Jadi bukan kata kerja ya. Ini bentuknya to be. Ada is, am, are, ada was, were, dan been. Ya, dengan kata lain, kalau gitu to be nggak bakal ketemu dengan namanya action verb kecuali dalam tenses tertentu. Yang ketiga, ada yang disebut auxiliary verb atau kata bantu kerja. Di buku grammar kadang-kadang disebut sebagai dummy verb. Jadi bentuknya kata kerja tapi dia tidak berfungsi sebagai kata kerja. Ya, karena dia fungsinya hanya untuk menyesuaikan bentuk kata kerja dengan bentuk waktu, tenses atau bentuk kalimat. Apakah itu harus jadi kalimat positif, negatif, interrogatif. Nah, ini fungsi dari kata bantu kerja atau auxiliary atau dummy verb. Ya, seperti do, does, did, have, has, atau kalau kita kenal will, can, must, may, should, shall yang disebut modal. Nah, ini disebut auxiliary verb atau kata bantu kerja. Dia untuk menguatkan posisi kata kerja sesuai dengan tenses atau sesuai dengan bentuk kalimat yang sedang dimunculkan. Nah, ini bentuk-bentuk kata kerja.
Fokus kita hanya subject, action, verb one pada kali. Oke, kita akan lihat bentuk subject dan verb one pada kalimat positif dan negatif. Ini pengantar, jadi untuk pembahasan lebih detail nanti dalam pembahasan the simple present tense. Tapi dasarnya ada di sini. Oke, kita akan lihat dulu. Struktur dasar kalimat positif menggunakan verb one itu adalah subject, diikuti verb 1, kemudian tidak wajib, ada objek, dan ada adverb. Ya. Sekali lagi, minimal klausa harus ada subjek dan verb 1. Kita lihat bentuknya. Ini dibagi dua, ada subject they, we, I, you, plus verb one. I write the sentence, you read the sentence, they play football, we study English, Jack and I sing together. Subject diikuti verb 1. Atau ada bentuk subjek yang lain, she, he, it, dan kata benda yang mengikutinya, gitu ya, yang sepadan. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu, subjek dan pronoun. Ini khusus untuk kata kerja she, he, it, dia ada perubahan kata kerja dengan s dan is. Misalnya, she sells, she sells. He studies English. The cat eats some fish. Ariana Grande sings a song. Cukurata Botake comes from Japan. Ya, jadi kita lihat di sini bentuk subjek dalam bentuk they, we, I, dan you. Maka kata kerjanya kata kerja biasa. Verb 1 nggak pakai ses, nggak pakai ing gitu ya. Jadi langsung subjek kata kerja. Tapi untuk subjek yang berupa she, he, dan it, kita lihat penambahan kata kerja dengan akhiran s dan es ini diperlakukan. Kita lihat contoh kalimat tadi, sell menjadi sells, study menjadi studies. Tahu ya, studies. Ini kayak lagunya Afgan, studies gitu ya. Kemudian it jadi eats, sing jadi sings, come jadi comes. Ini karena keberadaan subjeknya yang she, he, it atau benda-benda yang diwakilinya. Oke, yang jadi pertanyaan, kapan dan bagaimana cara kita menambahkan akhiran s atau es pada kata kerja? Nah, di sini kita bahas dulu peraturannya. Yang pertama, sebetulnya secara umum, kata kerja itu hanya ditambahkan akhiran s saja. Ya, jadi kebanyakan kata kerja itu pada saat dia harus berakhiran s, ya hanya ditambah s saja. Misalnya, it jadi its, see jadi sees, dan seterusnya. Drink, drinks, ride, rides, sit, sits, gitu ya. Jadi kebanyakan hanya ditambah s. Kecuali kalau kata kerja itu akhirannya desis, s, sh, ch, x, dan z, maka ditambahnya es, bukan s tapi es. Contohnya kiss, akhiran s, jadi kisses. Kemudian wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Buzz, buzzes. Ya. Untuk kata kerja yang berakhiran desis ditambah dengan es. Selanjutnya kita lihat kalau kata kerja yang berakhiran dengan konsonan terus diikuti huruf y, maka huruf y-nya jadi lebur. Huruf y-nya lebur, kemudian muncul ies. Contohnya tadi study menjadi studies, fly menjadi flies, cry, try, carry, ya penambahan is. Dengan catatan huruf y sebelumnya ada huruf konsonan. Karena kalau dia huruf vokal dia hanya berlaku hukum yang pertama tadi, ditambah s saja. Play, plays, buy, buys, sway, sways, stay, enjoy, dan seterusnya. Kemudian untuk kata kerja khusus have, ini tidak jadi haves, tapi menjadi has. Kemudian ada do dan go, ini do menjadi does, go menjadi goes, bukan goes bacanya. Ya. Kebanyakan kata kerja berakhiran o, ini ditambah s juga, undo, undoes, disco, discos, tapi tidak semua. Contohnya, beberapa kata kerja dalam s, dalam berakhiran o tetap menggunakan akhiran s saja. Woo, woos, boo, boos, dan seterusnya. Demo, demos. Jadi tidak ditambah akhiran e dan s. Baik, selanjutnya penambahan verb s dan atau es ini
akhiran S atau ES ini tidak digunakan dalam kalimat negatif. Ya, jadi kata kerja yang akhiran SES itu hanya digunakan dalam kalimat positif dan hanya untuk subjek she, he, it. Ini yang penting. Ya, kata kerja yang berakhiran SES itu hanya untuk kalimat positif dan hanya pada subjek she, he, it atau kata benda yang diwakili. Jadi, dalam kalimat negatif kita memerlukan kata bantu kerja atau auxiliary tadi, do dan does. Untuk kata kerja satu ya, kata kerja satu kita pakai do dan does pada saat kalimat negatif. Jadi untuk membuat kalimat negatif, kita akan menggunakan subjek, kemudian pakai do not, pakai verb 1. Atau untuk subjek yang she, he, it, kita akan pakai subjek does not, verb 1. Ya, contohnya begini, untuk subjek they, we, I, you, do not, verb 1. I do not write, you do not read, they do not play, we do not study atau we don't study, Jack and I don't sing, ya. Apa beda do not sama don't? Don't ini konsumsi untuk speaking sebetulnya, bukan untuk ditulis. Ya, kalau do not itu untuk dipakai secara tertulis. Oke, ini bentuk yang pertama, subjek they, we, I, you, pakainya do. Kalau subjek she, he, it, pakainya does. Kemudian kalau sudah negatif, does not, verbnya udah nggak pakai ses lagi. Ya, biar mudah, kira-kira ses-nya ini pada kata kerja itu sudah diambil untuk do. Makanya do-nya jadi ada s-nya, does. She does not sell, she sell. Yang pertama, she ini pakainya does, gitu ya, bukan pakai do. She does. Kemudian karena ada does, maka kata kerja sell itu sudah nggak lagi pakai akhiran s. She does not sell. Kalau kalimat positif tadi, she sells. Ya, sama, he does not study. He harus pakai kata bantu does. Kemudian karena ada kata bantu does, maka jatah es pada study itu diambil. Jadi studinya verb 1 tanpa akhiran es. He does not study. Dan seterusnya. The cat does not eat. Ariana does not sing. Cukurata does not come. Kalau sudah ada does, akhiran es pada kata kerja menjadi hilang atau tidak digunakan. Kita lihat contoh kalimat di sini. Daud Beckham plays football very well. Daud Beckham itu termaksud he, makanya kata kerjanya harus pakai s. Daud Beckham plays. Ya, ngaruh subjek. Kemudian Christina Aguilera sings pop song. Christina sama dengan she, kata kerjanya pakai s gitu ya. The bird flies high in the sky. The bird ini sama dengan it, sehingganya it kata kerjanya kita tambah akhiran ses. Karena fly, dia menggunakan flies. Selanjutnya, Kate Winslet and Leonardo Capriano act in the film Tetanus. Ya, kita lihat Kate Winslet and Leonardo Capriano. Dua orang, berarti they, berarti kata kerjanya verb 1 tanpa ses, act saja. Selanjutnya sama, the children learned. The children, anak-anak, plural, sama dengan they, sehingganya kata kerjanya nggak harus pakai ses. Dan you and I want to be successful. You and I, we, jadi kata kerjanya tidak menggunakan ses. Kita lihat pada kalimat negatif. Daud Beckham does not play football very well. Ya. Jadi Daud Beckham sama dengan he, pada kalimat negatif kata kerjanya menjadi tidak menggunakan s. Christina Aguilera does not sing pop song. Kita lihat does not sing membuat kata kerjanya kehilangan s. Does not sing. Dan seterusnya. The bird does not fly. Kata kerjanya kembali ke verb 1, fly karena ada does not di situ. Dan seterusnya, untuk yang subjek plural, Kate Winslet do not act, tidak ada perubahan verb 1. The children do not learn, dan you and I don't want to be successful. Oke, kelas,
itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan you can enjoy learning with me. Thank you and don't forget to subscribe. Goodbye.